Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Wah, mantap. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka Alkitab dulu nih Kak. Kita mau buka Alkitab di Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Iya, ayo kita buka Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Diambil Alkitabnya, kita buka. Kalau misalnya adik-adik belum bisa buka Alkitab sendiri, bisa minta tolong mama, papa, kakak, atau orang yang ada di rumah ya. Nah, kayaknya udah semua ya Kak ya? Iya. Oke, kita langsung memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu matahari bersinar terang. Wah. Burung-burung juga berkicau, bunga-bunga juga semerbak. Nah, semuanya mengajak kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita pujikan matahari bersinar terang. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bergerak ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semerbak bunga padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harus semerbak bunga padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Oke, mari kita berdoa. Kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu kami bisa bangun pagi pada hari ini dan mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong berkati kami, perhati pikiran kami dan hati kami agar kami mau sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, hari Minggu adalah hari yang penuh sukacita. Betul. Karena kita mau ketemu Tuhan Yesus. Iya. Kita beribadah, jadi kita harus sukacita. Mari kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Semangat ya. Iya. Kita mau tepuk tangan. Oh, sukacita. Oh, sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam ku temukan juru selamat.
Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau duduk dan kita lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah bersuka cita atas Engkau. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Kiranya firman yang kami dengar nanti bisa kami mengerti dengan baik dan kami bisa menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Setelah kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul. Jadi kita mau ambil Alkitab kita dan kita mau baca di Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ma, ayo sini. Kita lewat sini. Sebentar. Nak, kamu nggak salah jalan, nak. Ini kan gerbang domba. Gerbang yang dilewatin orang kalau lagi bawa domba buat persembahan yang akan dikasih kepada Tuhan. Kita kan lagi nggak bawa domba, kok kita lewat sini? Ih mama nggak tahu ya. Di dekat gerbang domba itu ada kolam namanya kolam Bethesda, Ma. Nah, katanya orang-orang, Ma, di dalam kolam Bethesda itu nanti kalau misalnya kita tunggu di dekat-dekatnya kolam Bethesda itu, nanti malaikat Tuhan akan datang dan mengguncangkan air kolam itu, Ma. Terus nanti orang pertama yang masuk ke dalam kolam itu, waktu kolamnya itu airnya bergerak-gerak, dia bisa sembuh dari semua penyakitnya, Ma. Nah, tangan Mama kan dari kemarin sakit terus. Gak dari kemarin aja sih, kayaknya dari minggu lalunya lagi. Pokoknya udah lama lah, Ma, tangan Mama sakit. Nah, Mama mau sembuh kan? Jadi kita ke kolam Bethesda ya, Ma, supaya tangan Mama bisa sembuh kayak dulu lagi. Oh gitu, ya udah ayo kita ke kolam Bethesda ya, Nak. Adik-adik, anak kecil itu dan mamanya kemudian meneruskan berjalan ke kolam Bethesda. Adik-adik tahu nggak sih artinya Bethesda itu apa ya, Kak ya? Adik-adik, Bethesda itu artinya adalah rumah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, Kak. Apa Kak kemurahannya? Kemurahan Tuhan yang diberikan di kolam Bethesda adalah kesembuhan dari segala macam penyakit. Seperti kata anak kecil tadi adik-adik. Nanti sewaktu-waktu ada malaikat yang akan mengguncangkan air di kolam itu. Dan orang pertama, ingat ya adik-adik ya, cuma orang pertama aja yang bisa masuk ke kolam itu ketika airnya bergerak, maka orang itu bisa sembuh dari apapun penyakitnya. Wah, keren ya adik-adik ya. Wah, kalau gitu kita di sini aja ya, Ma ya. Kita tunggu sampai airnya bergerak. Terus nanti kalau misalnya airnya sudah bergerak, Mama cepat-cepat masuk, Ma, nanti aku bantuin. Aku bantuin Mama masuk ke dalam air supaya Mama bisa cepat sembuh. Oh ya. Ayo kita duduk sini aja ya, Nak ya. Yang dekat sama kolamnya biar nanti cepat. Iya ya, Ma. Adik-adik, mereka menunggu di sedekat kolam itu. Kok belum gerak ya? Pak, tahu nggak Pak, malaikat Tuhan itu gerakin airnya kapan Pak? Ih kamu ini nggak ada yang tahu malaikat Tuhan itu datangnya kapan. Masih bisa nanti malam, bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Nggak ada yang tahu, jadi kamu udah fokus perhatiin itu kolamnya. Nanti siapa tahu tiba-tiba airnya gerak kan? Oh ya Pak, oke Pak. Nah itu adik-adik kemudian melihat ke keadaan sekitarnya. Wah di situ ada orang sakit juga. Berbaring sendirian bapak-bapak sama istrinya. Sakit apa ya? Kayaknya kok tidur terus dari tadi. Oh di situ ada ibu-ibu. Kayaknya punggungnya sakit. Udah berapa lama ya? Tiba-tiba adik-adik anak itu melihat ke belakang.
ada bapak-bapak duduk sendirian. Gak duduk sih, berbaring. Kok kayaknya mau gerak, gak bisa ya. Tapi kok sendirian. Bapak itu kenapa ya? Mah, Mama tahu nggak Mah? Itu bapak itu kenapa ya Mah? Nggak tahu lah nak, kan Mama juga barusan datang ke sini sama kamu. Oh iya ya, Pak, Bapak tahu nggak Pak? Itu bapaknya kenapa yang di belakang itu Pak? Oh bapak itu, udah nggak usah diperhatiin. Bapak itu tuh udah lama banget ada di kolam ini. Udah berapa lama ya? Saya itu ada di sini udah ya paling 5 bulanan. Bapak yang di sana kayaknya lebih lama. Tapi katanya ya, bapak yang di sana itu, yang tadi kamu bilang, itu sudah 38 tahun di sini. Hah? 38 tahun, Pak? Kok bisa lama banget, Pak? Iya, Nak. Bapak itu nggak bisa gerak. Bapak itu lumpuh. Kakinya nggak bisa digerakin. Jadi, dia butuh bantuan orang supaya bisa masuk ke kolam Bethesda waktu airnya bergerak. Orang bapak yang bisa gerak aja mau masuk kolam mesti terlambat terus kok, apalagi bapak itu. Wah kasihan ya Pak ya, nggak bisa gerak 38 tahun. Kalau aku jadi bapak itu, aku pasti sedih Pak. Nggak bisa mainan sama teman-temanku, nggak bisa ngobrol-ngobrol dengan enak, nggak bisa pergi lari-lari ke mamaku. Kasihan ya Pak ya. Tapi Pak, memangnya nggak ada yang mau nolong bapak itu Pak? Udah 38 tahun loh Pak sakit Pak. Masa nggak ada yang mau nolongin sih Pak? Aduh nak, kamu ini cerewet banget sih. Gini ya, semua orang di sini itu pingin sembuh. Nggak usah meduliin orang itu. Kita sendiri aja mau masuk ke dalam kolam tuh susahnya setengah mati. Mau sembuh tuh susah. Jadi kamu itu nanti nggak usah meduliin bapak itu lagi lah. Udah fokus ngerawat mamamu. Kalau airnya gerak, bantuin mamamu supaya masuk ke dalam kolam. Udah nggak usah meduliin bapak itu. Oh gitu ya Pak. Tapi kasihan. Tapi juga bener juga sih. Nanti mama nggak sembuh-sembuh kalau aku malah bantuin bapak itu. Adik-adik, ternyata kolam Bethesda itu nggak ada yang peduli sama bapak-bapak yang sudah sakit 38 tahun adik-adik. Bayangin 38 tahun. Umur Kak Ina aja belum sampai 38 tahun. Kayaknya kok, Kak Ina kalau bayangin itu ya 38 tahun gak bisa ngapa-ngapain. Tidur terus kerjaannya, mau sembuh gak bisa, mau gerak gak bisa, mau mainan gak bisa. Kok kayaknya menderita sekali. Tapi gak ada yang mau bantuin bapak itu untuk pergi ke kolam adik-adik. Wah, kok orang-orang di Bethesda itu katanya mau sembuh, katanya mau memuji Tuhan. Tapi kok gak peduli sih Kak sama bapak-bapak itu tadi Pak. Adik-adik, bukankah kita juga sering seperti itu? Kak Ina ingat nih dulu waktu belum ada pandemi, adik-adik kalau datang ke sekolah minggu, keluar dari mobil, ada bapak-bapak yang bantuin adik-adik untuk parkir kendaraannya. Tapi adik-adik nggak mau nyapa, lewat aja pakai gadget. Apaan sih? Terus nanti masuk ke kelas sekolah minggu. Halo, bagaimana kabarnya adik-adik? Apaan sih Kak, cerewet banget, aku mau main tau. Duduk sendirian. Temennya datang, apaan sih? Pokoknya aku mau chatting dulu, aku mau buka Instagram, aku mau main. Adik-adik, kita nggak pedulikan bapak-bapak yang sudah membantu kita. Kita nggak pedulikan kakak sekolah minggu kita. Kita juga nggak peduli sama teman-teman kita. Terus sekarang waktu di rumah, bangun tidur, HP-ku mana ya? HP-an dulu scrolling Instagram. Dek, bantuin kakak ini loh, bantuin kakak buang sampah. Duh apaan sih kakak cerewet banget. Ya ampun, kita bahkan gak peduli sama saudara kita. Terus kalau udah, oh iya jamnya sekolah, aku mau sekolah kita buka laptop, gak peduli mama mau bilang, Dek mandi dulu. Kita gak dengerin, pokoknya kita buka laptop. Terus tiba-tiba waktu sekolah, kok aku nggak paham ya ini bapaknya ini ngomong apa. Ya udahlah, kan aku matiin kamera, aku ambil HP, aku main aja. Adik-adik, kita nggak peduli juga sama guru kita yang susah-susah mengajar kita lewat
Internet itu adik-adik, padahal mengajar itu lewat internet susah loh. Tapi kita nggak peduli, kita tetap main sendiri. Wah, berarti kita sama nggak ya sama orang-orang yang di Bethesda? Kayaknya sama ya adik-adik ya. Mama, nanti kalau misalnya mama udah berhasil sembuh, kita bantuin ya bapak itu Kasihan loh Aduh gimana ya nak ya, gini ya. Mama ini kalau udah sembuh, mama kepengen masak yang banyak, terus nanti mama bagiin ke tetangga-tetangga, terus kita pesta. Soalnya mama mau merayakan nih, mama kan akhirnya sembuh dari penyakit mama yang sudah lama. Udahlah kita cepat-cepat pulang aja ya habis ini, gak usah bantuin bapak itu. Oh gitu ya oke. Lalu adik-adik tiba-tiba, Ma, ini airnya gerak Oh iya, ayo cepat masuk. Ayo masuk. Biar. Adik-adik, semua orang yang di Bethesda itu berusaha cepat-cepat masuk ke dalam kolam. Dan tiba-tiba anak kecil itu mendengar, yeay, aku sudah sembuh. Yes, yeay, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, satu orang yang berhasil sembuh karena dia masuk pertama kali ketika air kolam itu bergerak. Ya kita telat Bapak itu masuk duluan. Ya udah deh gak apa-apa ya ya, kita tunggu lagi. Iya kita tunggu lagi. Kok diem lagi? Ayo dong, gerak dong. Adik-adik, anak itu menunggu 1 jam, 2 jam. Kok ada tanda-tanda malaikat datang dan menggerakkan air lagi ya? Ya udahlah gak apa-apa, aku tunggu lagi. Tapi tiba-tiba adik-adik, apa? Tuhan Yesus mau datang ke gerbang domba. Adik-adik, luar sana tiba-tiba ramai. Ada Tuhan Yesus mau datang ke gerbang domba. Hah? Tuhan Yesus, Mama. Tuhan Yesus itu siapa sih Itu Tuhan Yesus itu yang biasanya menyembuhkan orang, yang melakukan mujizat, yang mengajar dengan sangat luar biasa. Tuhan Yesus yang itu Hah? Tuhan Yesus yang itu? Oh berarti kalau nanti Tuhan Yesus datang, Mama pasti disembuhkan sama Tuhan Yesus ya Ya kita berdoa aja ya nak ya, supaya kita bisa didatangin sama Tuhan Yesus, terus Mama bisa sembuh. Ya Ma. Adik-adik, Yesus datang dan melihat orang-orang di Bethesda itu. Ada yang berbaring, ada yang pegang punggungnya yang sakit, ada yang pegang-pegang tangannya yang sakit, ada yang pijit-pijit kakinya. Tapi kemudian Tuhan Yesus melihat bapak-bapak yang tadi 38 tahun tidak bisa bergerak. Bapak, apakah Bapak mau sembuh? Hah? Kok aneh sih Kak? Tuhan Yesus nanyanya. Kok apakah Bapak mau sembuh? Ya pasti mau lah Kak. Udah 38 tahun sakit, ya pasti mau sembuh lah Kak. Masa ditanyain lagi? Iya adik-adik, Tuhan Yesus ingin melihat apakah Bapak itu benar-benar ingin sembuh. Karena kalau kita sudah sakit lama sekali, kita itu bisa patah semangat. Ya udahlah, aku kan udah lama banget sakit, kayaknya udah gak mungkin sembuh lagi. Ya udahlah, aku gini aja lah, gak usah sembuh juga gak apa-apa, udah lama banget, kayaknya gak mungkin sembuh. Gitu adik-adik. Nah Tuhan Yesus mau melihat, Bapak ini masih semangat gak ya untuk sembuh? Tuhan, aku ini udah di sini 38 tahun. Dan gak ada yang mau nolongin aku. Jadi ya gitulah Tuhan, meskipun aku mau sembuh, percuma juga gak ada yang mau nolongin. Wah adik-adik, ternyata sebenarnya Bapak itu mau sembuh. Bapak itu masih semangat. Tapi dia juga jadi sedih karena gak ada yang mau nolong. Ayo kita lihat yuk, Tuhan Yesus responnya sama kayak orang-orang Bethesda tadi yang gak peduli gak ya? Kita lihat ya. Bapak, bangunlah. Angkat tempat tidur Bapak
dan berjalanlah. Wah adik-adik, Tuhan Yesus ternyata peduli. Tuhan Yesus mau menolong Bapak itu adik-adik. Tapi kok disuruh berjalan, kok bukan, oh iya Pak, kalau gitu saya bantuin, saya angkat Bapak, terus saya dekatkan Bapak ke kolam Bethesda ya. Kok cuma disuruh, bangunlah, angkat tempat tidur, dan berjalan. Apaan sih Tuhan Yesus? Masa cuma dibilang gitu doang bisa sembuh sih? Iya ya, aneh. Masa sih? Gak mungkin orang sakitnya udah lama gitu, masa sembuhnya cuma gara-gara diomongin. Iya gak mungkin. Adik-adik, orang-orang di Bethesda itu semuanya, kayaknya kok gak mungkin ya Bapak itu sembuh. Semuanya ragu, semuanya gak percaya. Tapi Bapak itu bangun, angkat tempat tidur, berjalan. Oke, tapi kakiku gak bisa gerak. Berarti pertama aku gerakin kakiku dulu. Aduh, kok bisa? Kok bisa ngangkat? Kayaknya kemarin gak bisa. Aduh. Kok bisa gerak ya? Apa aku berdiri deh? Aduh. Aku bisa berdiri dong. Aku bisa jalan. Bangun, angkat tempat tidur. Tuhan, aku bisa jalan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Wah, ya ampun, aku sudah 38 tahun gak bisa gerak. Aku gak bisa gerakan kakiku dan tiba-tiba aku bisa berdiri dengan tegak dan aku bisa bergerak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya ampun, akhirnya aku sembuh. Wah, Mah, Bapaknya beneran sembuh Mah. Cuma dengan perkataan, berjalanlah, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Wah Mah, berarti Tuhan Yesus tuh hebat banget ya Mah ya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu memang sangat luar biasa. Coba bayangkan, ada orang yang 38 tahun sakit, cuma sembuh dengan kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini sangat luar biasa, sangat maha kuasa, sangat hebat. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Nah, kalau gitu Kak, aku juga mau dong disembuhin sama Tuhan Yesus Kak. Nah adik-adik, kita juga bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus. Tapi ada syaratnya. Syarat pertama, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan yang maha kuasa dan yang peduli sama kita itu mau menyembuhkan kita. Seperti Bapak tadi adik-adik, ketika diminta untuk bangun, angkat tempat tidur dan berjalan, dia nggak ragu, nggak pakai bantah dulu. Tuhan ya ampun, aku tuh juga tahu kalau dibilangin berjalan doang, aku juga udah nyoba dari dulu. Tapi ayolah Tuhan, Mbok ya tolongin aku supaya dekat ke kolam gitu loh Tuhan. Nggak pakai gitu adik-adik, langsung saat itu juga bangun, mengangkat tempat tidurnya dan berjalan. Berarti Kak, aku harus percaya dulu ya Kak, kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan kita. Iya, kita harus percaya dulu. Nah, syarat yang kedua adalah kita menaati perintah Tuhan Yesus. Kayak tadi, Tuhan Yesus berkata, Bapak harus bangun, kemudian mengangkat tempat tidurnya, dan berjalan. Dan Bapak itu benar-benar bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan berjalan adik-adik. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan. Berarti Kak, kalau aku sakit, terus aku harus menaati perintah Tuhan. Gimana Kak caranya Kak? Nah caranya kita harus mendengarkan perintah Tuhan Yesus dulu adik-adik. Pertama didengarkan dulu. Didengarkannya lewat siapa? Lewat dokter, lewat orang tua kita dan orang-orang yang merawat kita. Tuhan Yesus akan meminta tolong pada dokter, pada orang tua dan juga orang-orang yang merawat kita untuk mengatakan suaranya pada kita. Jadi kalau Pak Dokter atau Mama atau Papa atau siapapun yang bilang istirahat yang banyak ya, makan yang banyak. Jangan makan es krim dulu nanti tenggorokanmu tambah sakit. Terus kita bilang, tapi kan aku ini lagi pengen makan es krim. Udahlah gak mau tahu, aku mau makan es krim aja. Wah adik-adik kalau kayak gitu kita akan sulit sekali sembuhnya karena kita gak menaati perintah Tuhan. Nah jadi kalau Pak Dokter bilang jangan makan es dulu ya. Kita meskipun
aduh pengen makan es krim, pengen minum es kelapa muda. Tapi kita tahan dulu, kita harus taat dulu supaya kita bisa sembuh. Kalau kita sudah menaati peraturan dari Tuhan, maka Tuhan juga akan menyembuhkan kita adik-adik. Nah, tapi Kak, Tuhan Yesus itu pasti mau menyembuhkan semua orang ya Kak ya. Berarti Tuhan Yesus tuh baik banget ya Kak. Iya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang-orang yang percaya kepadanya dan juga orang-orang yang menaati perintahnya. Tuhan Yesus sangat berkuasa dan Tuhan Yesus mau peduli pada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, sekarang kita mau nggak ya jadi orang yang kayak Tuhan Yesus tadi, yang peduli pada sesama, yang mau menaati perintah Tuhan dan juga mendengarkan perintah Tuhan supaya kita bisa disembuhkan. Kak Ina sih mau, adik-adik mau nggak ya? Mau. Oke, kalau gitu ayo kita sekarang bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi bahwa Tuhan Yesus itu sangat besar dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi Gajah Badannya Besar. Boleh tepuk tangan ya adik-adik? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mau menyembuhkan kami dari segala penyakit kami Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan mau menyembuhkan kami. Tuhan, berkati kami supaya kami boleh terus mendengarkan firman-Mu dan kami boleh terus menaati firman-Mu. Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau dapat menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19 Tuhan, dan Engkau juga akan menguatkan para dokter dan pemerintah sehingga pandemi ini boleh segera selesai Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, tolong berkati kami Tuhan, supaya kami boleh melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, Kak, sekarang kakak mau selalu percaya sama Tuhan Yesus. Betul. Karena Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita. Iya, kita juga mau taat kepada Tuhan Yesus dan selalu minta pertolongan kepadanya. Betul, karena itu kita harus tinggal di dalam Tuhan.
Dan kita akan nyanyikan Home, KAGKI Bromo, Home. You are my home, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Sekali lagi. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, juru selamatku, kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, juru selamatku, kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. Kita mau ulang lagi. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun kau menebus segala dosaku, ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, juru selamatku, kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, juru selamatku, kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God, you are my Savior, Jesus love me, and I love Jesus. I promise you to obey your word. You are my home, I always live in you. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, juru selamatku, kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, juru selamatku, kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my home, you are my home, I always live in you. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Yuk bersiap untuk area hari ini ya. Area kelas kecil mulai batita sampai kelas 2 SD. Areanya adalah kolase. Adik-adik dapat menggunakan kertas bekas atau biji-bijian yang ada di rumah untuk menghias gambar. Hias dengan sekreatif mungkin sebagai wujud syukur atas kepedulian dan kuasa besar Tuhan yang baik untuk kita semua. Gambar dapat diakses di link bit.ly/area 7 Februari. Jangan lupa difoto, diupload, dan tag ke Instagram @KAGKI Bromo ya. Untuk adik-adik kelas besar mulai 3 SD sampai 3 SMP. Ekspresikan rasa syukur adik-adik atas kepedulian dan kuasa besar Tuhan yang baik. Boleh dengan bercerita, menyanyi, membuat puisi, menggambar,
mengenai kepedulian Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lupa untuk didokumentasikan, diupload, dan tag ke Instagram @KA-GKI-Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini. Tuhan Yesus memberkati.